Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septia Heska Surya AR dari kelas 5A dengan NPM 223510624. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya dari video tentang React Hoax yang sudah Bapak berikan. Berikut kesimpulan yang saya dapatkan dan saya presentasikan kembali. Definisi dan tujuan React Hoax bagi pengembang. Nah, pengertian React Hook. React Hook ini adalah fitur dalam React yang diperkenalkan pada versi 16.8, yaitu hooks memungkinkan pengembang menggunakan fitur-fitur seperti state, lifecycle, methods, dan fitur React lainnya dalam komponen fungsional tanpa perlu menggunakan kelas komponen. Hooks adalah fungsi khusus yang diawali dengan kata use, contohnya use state untuk mengelola state, dan use effect untuk mengelola efek samping seperti fetching data atau pengatur timer. Selanjutnya itu tujuan React Hook. Ada beberapa yang saya dapatkan yaitu meningkatkan keterbacaan komponen fungsional dengan hooks lebih bersih dan lebih mudah dikelola. Yang kedua itu menyederhanakan kode, itu yaitu menghilangkan kompleksitas kelas komponen. Yang terakhir itu menyediakan cara baru berbagi logika antar komponen. Dengan menggunakan custom hooks, pengembang dapat membagikan logika dengan lebih modular tanpa menggunakan hierarki komponen yang rumit. Selanjutnya itu fungsi utama React Hook dan keuntungannya. Fungsi React Hook ini ada beberapa, yaitu mengelola state dalam komponen fungsional. Hook seperti useState memungkinkan pengembang menambahkan dan mengelola state secara langsung di dalam komponen fungsional tanpa perlu menggunakan komponen berbasis kelas. Yang kedua itu mengelola efek samping. Hooks seperti use effect memungkinkan pengembang menangani efek samping seperti fetching data, berinteraksi dengan API, atau memperbarui DOM dengan cara yang lebih konsisten. Yang ketiga itu mempermudah reuse logika melalui custom hooks. Dengan membuat custom hooks, pengembang dapat membagikan logika antara komponen tanpa harus menggunakan komponen tingkat tinggi atau hooks atau render props. Yang keempat itu adalah optimisasi kinerja. Hook seperti use memo dan use callback membantu mengoptimalkan kinerja aplikasi dengan mencegah perhitungan atau pembuatan ulang fungsi yang tidak perlu. Selanjutnya itu adalah keuntungan React Hook. Yang pertama itu penghapusan kompleksitas kelas. Hooks ini memungkinkan pengelolaan state dan efek samping dalam komponen fungsional, menghilangkan kebutuhan akan komponen berbasis kelas yang seringkali lebih kompleks. Berbagi logika. Hooks mempermudah pengelolaan dan berbagi logika antar komponen melalui custom hooks tanpa harus membuat hierarki komponen tambahan. Ketiga itu efisiensi pengelolaan side effects. Dengan use effect, pengelolaan efek samping seperti pengambilan data atau manipulasi DOM dapat menjadi terstruktur dan efisien. Yang terakhir itu konsistensi dan kesederhanaan. Dengan hooks, komponen fungsional menjadi lebih ringan, mudah dibaca, dan mudah untuk diuji dibandingkan komponen kelas lain. Selanjutnya itu jenis-jenis React Hook. Jenis-jenis React Hook ini ada 3, yaitu use tag, use effect, dan use context. Mengelola state dapat dalam komponen fungsional, mengelola efek samping fetching data atau manipulasi DOM, mengakses data konteks dan menggunakan komponen consumer. Yang keempat itu use reducer, yang kelima itu use memo, yang keenam itu use callback. Use reducer ini adalah alternatif untuk use state dalam pengelolaan state yang lebih kompleks. Sedangkan use memo itu pengoptimalan kerja dengan memoisasi nilai yang dihitung. Kalau use callback itu mengoptimalkan kinerja dan memoisasi fungsi. Yang ketujuh itu use ref, yang kedelapan itu use layout effect. Untuk use ref tersendiri itu mengakses elemen DOM atau menyimpan nilai yang tidak memicu rendering ulang. Sedangkan use layout effect mirip dengan use effect, tetapi dieksekusi dengan semua perubahan DOM yang sudah selesai. Dampak positif penggunaan React Hooks pada performa aplikasi.
Nah, dampak positif penggunaan React pada performa aplikasi itu sendiri adalah performa yang lebih optimal dan menggunakan memori, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, fitur menggunakan Memozar Substance di hooks, dan terakhir itu pengaruh positif pada struktur aplikasi. Dampak negatif dan tantangan yang muncul saat menggunakan React pada performa aplikasi. Dampak negatifnya ini, yang pertama itu jika hooks tidak digunakan dengan bijak bisa menyebabkan renderer yang tidak perlu dan berdampak negatif pada performa aplikasi. Yang kedua itu pengembang baru mungkin kesulitan beradaptasi dengan komponen kelas ke komponen fungsional. Ketiga itu pelanggaran aturan menggunakan dapat menyebabkan perilaku yang tidak terduga dan bug yang sulit dilacak. Yang keempat itu efek samping dalam use effect bisa membuat alur logika menjadi rumit dan sulit untuk didebug. Yang kelima itu banyak hooks dapat membuat pengolahan state menjadi sulit terutama pada aplikasi besar. Yang keenam itu tidak semua logika mudah diubah menjadi custom hooks, membatasi reusabilitas. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu React Hook ini adalah fitur yang merevolusi secara pengembang aplikasi dengan React. Dengan hooks, pengembang dapat mengelola stack efek samping dengan cara yang lebih sederhana dan efisien dalam menggunakan komponen fungsional, membuat logika menjadi lebih modular, dan dapat digunakan kembali menjadi custom hooks. Yang ketiga itu mengoptimalkan kerja aplikasi menggunakan use memo dan use callback. Hook tidak hanya dapat menyederhanakan kode, tetapi juga meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, fleksibilitas dalam aplikasi. Fitur ini merupakan solusi modern yang menggantikan kompleksitas kelas komponen tanpa mengorbankan kekuatan React. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.